Bener-bener cakep banget tuh. Dan Nendoroid Eren tuh mukanya itu datar banget. Aku sebenarnya kayak pengen bikin pose kayak Erennya ini terbang. Hello everyone! Kali ini aku mau review Nendoroid Eren Yeager dari AOT. Jadi ini penampakan box dari Nendoroid Eren Yeager. Yeager kan ya bacanya? Harusnya bener kan ya? Jadi ini boxnya kan agak beda ya, karena ini tuh kayak seri yang agak lama gitu. Jadi bukan berarti ini fake ya. Memang boxnya Nendoroid itu suka kayak ganti-ganti gitu. Jadi sekarang itu Nendoroid box itu cenderung lebih kecil dan lebih gampang disimpan. Kalau ini kan agak susah ya, karena dia agak lebar gitu. Dan sambil aku buka boxnya ini, aku sambil cerita dikit sama Nendoroid ini ya. Jadi Nendoroid Eren ini, pokoknya Eren, Armin, sama Mikasa itu dulu kalau di pasaran harganya itu overpriced banget, sampai akhirnya Good Small Company dia re-release nih Nendoroid ini lagi, jadi harganya itu turun. Nah karena harganya turun, aku baru bisa beli nih. Dan ini partsnya itu kayak lumayan interesting. Nanti aku kebetulan ada pre-order kayak Mikasa sama Armin juga. Nanti setelah review Eren baru Mikasa atau Armin ya. Yang penting kita review Eren dulu. Nah, sekarang kita bakalan jelasin semua partsnya satu persatu. Yang pertama, di sini kita dapat Nendoroid Eren-nya. Dan Nendoroid Eren tuh mukanya itu datar banget. Dia kadang senyum tapi mukanya kadang datar juga. Bahas soal detail baju AOT, selalu detailnya bagus banget. Dan kamu lihat ini lengannya kan ada gambarnya. Dan gambarnya ini detail tuh, gambarnya detail banget. Cuman ini waktu dia masih kayak masuk training itu loh, belum masuk ke scoutnya kan. Makanya ya dia punya logo kayak gini. Terus satu sisi ini rambutnya itu cakep banget, walaupun dia detailnya nggak gitu banyak ya. Parts kepalanya ini sangat aman buat traveling. Dan untuk kayak pasangannya itu sama aja seperti Nendoroid biasanya ya, kayak copot pasang gitu. Terus parts kakinya ini wah fleksibel banget. Ya iyalah kan AOT kan Nendoroid action ya, jadi dia harus fleksibel dong. Kalau nggak fleksibel kan nggak bagus ya. Jadi di sini kita dapat 2 faceplate. Jadi kalau sama Nendoroidnya total dapat 3 faceplate. Nah ini ada faceplate 2 macam ya. Satu ini faceplate dia yang kalau dia lagi kayak perang gitulah. Dan ini kayak mulutnya cakep banget ya, kayak agak dalam gitu kan. Terus yang ini muka dia yang kamu tahu kalau dia lagi diikat tuh loh di tiang. Kamu inget gak ya scene itu? Ini faceplate-nya dia yang ini. Cuma dipakai untuk ini sih kayaknya faceplate-nya yang ini. Terus di sini kita dapat parts badan. Ya ini badan yang nanti dia diikat di tiang itu. Ini kan ada kayak seal-nya, nanti ini tuh tinggal dicopot aja. Jadi tinggal ininya aja. Terus ini tangannya itu nanti kayak diikat ke tiang gitu loh. Nah, ini tiangnya guys, kita dikasih tiang. Di sini kan ada 2 bolong nih. Nanti ini tuh dipasang ke sini. Ini nanti dimasukin ke dalam lubang ini kiri kanan. Makanya dia kayak keikat gitu kan. Bicara soal tiangnya ini, detailnya wah mantep sih, ini tebel banget weh. Dan kilap-kilap gitu ya. Kayak beneran ya tiang, mau apa lagi. Terus di sini kita dapat 2 pas pedang sama ini. Aku jelasin dulu ya. Nah, yang keren ini pedangnya ini dikasih 2, bukan 1. Dan ini detailnya wah, kamu lihat gangkangnya ini detailnya mantep banget. Terus habis itu di bagian kayak pisaunya ini kayak kilap, berasa kayak ya pisau beneran padahal ya ini pisau mainan gitu loh. Terus ini adalah efek pedangnya. Nah, buat briefing aja kasih tahu cara pasangnya. Ini tuh cuma tinggal dimasukin aja gini. Jadi nanti dia ada efek pedangnya siung gitu. Terus di sini kita dapat 2 parts kaki yang menurut aku sama aja. Ini parts kaki kiri sama parts kaki kanan. Nah, ini tuh parts kaki yang kiri kanan yang kayak nggak bisa dicopot apa-apa. Jadi ini tuh nanti kayak untuk parts kaki yang agak posisi nekuk gitu. Nanti gunanya aku bakalan kasih tahu cara pasangnya, karena kakinya ini lumayan versatile untuk beberapa pose. Dan paling gak asing lah ya, kalau nonton AOT pasti ada benda ini dong ya. Dan ini kalau nggak salah namanya ODM bukan sih? Harusnya bener kan ya. Bicara soal benda ini, pokoknya dia kayak fleksibel gitu ya. Jadi kayak bisa putar-putar gitu. Dan ini detailnya tuh cakep banget. Bener-bener cakep banget tuh. Kayak keren banget. Nanti ini tuh dipasang di belakang nendonya si Eren. Nanti aku kasih tahu deh cara pasangnya. Nah, terus ini. Aku awalnya bingung ini pas apa. Ternyata ini tuh pas buat efek terbangnya si ODM-nya itu. Nah, jadi ini itu tinggal dipasang aja. Nah, dipasangnya ke sini nih. Ini tinggal dicolok aja. Nah, jadi bayangannya kayak gini. Jadi kayak dia ada efek terbang ODM-nya gitu. Terus di sini kita dapat
dapat beberapa parts tangan. Aku jelasin satu-satu ya. Nah, yang pertama di sini kita dapat parts tangan dia untuk tangan yang sebelah kanan, dan ini tuh dia kan kayak lagi pegang pedang gitu. Terus yang di bagian sini ini tuh bisa dicopot pasang kayak gini, dan parts tangannya juga bisa dicopot pasang. Jadi aku mau ngasih tahu dulu kalau mau masang pedangnya itu tinggal dimasukin aja kayak gini. Ya udah, kita dapat pasangan dia lagi pegang pedangnya gitu. Nah, terus tangan yang ini juga sama. Ini pasangan yang untuk pegang pedang juga. Tapi ini untuk tangan yang sebelah kiri. Oi. Sinek. Nah, yang ini pasangan yang nggak bisa dicopot apa-apa, cuman yang bisa dicopot bagian tangannya ini. Dan ini tangan apa? Kelempar, guys. Dan ini tangan yang untuk yang Shinso Sasageo. Nah, itu tangannya ini. Terus di sini kita juga dapat pas telapak tangan, tapi ini yang genggam, dan ini ya pasangan genggam biasa gitulah. Sama yang ini kita dapat pasangan ini. Nah, pertama aku juga bingung ini tuh kenapa ada dot merah kayak gini. Ternyata aku baru sadar. Ini tuh pasangan dia kalau dia lagi gigit mau jadi Titan tuh. Nah, pasangannya itu nanti yang dipakai yang ini. Nah, makanya dia ada kayak bekas gigitan gitu kan. Yang terakhir kita dapat standy ini. Jadi standy yang ini tuh standynya sama aja seperti Nandroid pada umumnya. Cuman bedanya ini standynya lebih panjang supaya kan kayak dia kan terbang-terbang pakai ODM gitu. Jadi standynya biar lebih fleksibel dan supaya Nandroidnya kayak terbang gitu. Nah, di bagian sini aku nggak tahu kalian kelihatan apa enggak. Ini pokoknya ada kreditnya AOT gitulah. Yang ini aku tuh awalnya bingung ini tuh standy apaan. Soalnya dia nggak dikasih background, dan ternyata aku baru sadar sesuatu. Di bagian sini ini tuh kayak ditarik gitu. Nah, ini kan dicopot nih. Ini kita tarik background belakangnya ini loh. Dan ternyata ini tuh ternyata harus disobek, guys. Nah, kita udah dapat background belakangnya ini kan. Ini tuh tinggal dipasang aja kayak gini. Jadi kita dapat kayak backgroundnya dia gitu. Ternyata backgroundnya itu ada di dalam boxnya Nandroid Eren gitu. Nggak umum sih kayak gini. Terus biasanya kalau misal kayak kalian pertama kali beli Nandroid selalu dikasih buku ini. Jadi kalau misal kayak kalian pertama kali beli Nandroid terus kayak takut patah dan sebagainya, baca manualnya ya. Ini sangat membantu sekali buat pemula. Nah, sekarang kita masuk ke part yang paling kalian suka, yaitu bongkar pasang Nandroidnya. Dan di sini aku akan nyoba beberapa pose. Yang pertama di sini aku mau ganti pasangan yang ini dulu. Terus kita ganti ke pasangan yang ini. Ini tinggal dipasang aja kayak gini. Terus pasangan yang ini kita ambil. Nah, ini kita kan dapat kayak pasangan gitu kan. Ini tuh enaknya bisa kayak depan dan belakang. Kenapa? Karena ini kalau dipasang gini, ini tinggal ditaruh belakang aja. Dan kita dapat pose pertama yang Shinso Sasageo itu. Ya, AOT kalau tanpa pose ini kan aneh ya. Makanya dia ada pose ini. Lanjut kita ke pose kedua. Nah, sekarang aku mau ngelepasin dua pasangannya. Jadi ini tinggal dicopot aja. Nah, ini kan ODM-nya nih. Nah, aku mau kasih tahu cara pasangnya dulu. Ini kan di sini tuh ada kayak semacam baut gitu. Itu tuh dimasukin ke sini. Ini tinggal dipasang aja pelan-pelan kayak gini. Dan kita dapat Eren yang pakai ODM-nya. Terus kita pasang pasangannya ini, cuman tangan yang ini kita lepas. Kita ganti ke pasangan yang ini. Terus yang satunya kita juga ganti pasangan yang sama. Dan jadinya kita dapat pose kedua kayak gini. Aku tuh AOT itu biasanya selalu dikasih kayak ODM-nya gitu. Dan ODM-nya ini keren banget kalau dipasang. Jadi kalau dia kayak di standy, dia akan kayak terbang gitu. Jadi ini kalau misal kamu mau display, itu tinggal dicolok bawahnya gini loh. Dicolok bawahnya dan kamu dapat efek kayak terbang gitu untuk ODM-nya. Makanya stand-nya panjang kan. Nah, lanjut kita ke pose ketiga. Pose ketiga itu sebenarnya juga sama, pakai kayak ODM-nya juga. Cuman bedanya di sini aku pengen ini tuh tangannya kan fleksibel ya. Jadi ini tangannya bisa diputar ke belakang kayak gini, dan yang ini juga bisa diputar gitu. Aku sebenarnya kayak pengen bikin pose kayak Erennya ini terbang, pedangnya copot lagi. Ini jujur li ya, dia minusnya ini pedangnya agak susah dipasang. Parts kakinya itu dicopot aja. Nah, copotnya itu di sini ada kayak parts itunya, sendinya gitu. Jadi ini
ini kayak gini. Ternyata itu kayak lumayan fleksibel gitu. Biasanya kalau Nendoroid harus lepas ball joinnya dan itu resiko patah kan. Kalau ini kan nggak usah khawatir ya, karena dia kayak tinggal dipasang aja gitu. Nah terus habis itu aku mau ganti faceplate-nya nih. Jadi kalau mau ganti faceplate-nya Nendoroid RN itu sama aja kayak Nendoroid pada umumnya, tinggal dilepas aja faceplate-nya. Terus misal kita ganti ke faceplate yang ini, kita pasang patch rambutnya. Nah yang bagian belakang ini aku mau coba kayak pasang efek ini. Jadi ini tinggal dipasang balik aja yang kayak tadi awal-awal video itu. Dan kita dapat pose kedua dia kayak gini. Sebenarnya pose pertama sama pose kedua cuma bedanya dia lagi terbang aja sih pose yang ini, dan ini posenya cakep banget. Cuman ya kalau misal kayak masalah ODM itu tuh, ini Eren tuh termasuk gampang loh pasangnya. Kalau misalnya kayak Nendoroid Levi itu aduh ODM-nya susah banget pasangnya. Aku nggak ngerti kenapa susah banget kayak gitu. Terus kita lanjut ke pose ketiga. Pose ketiga ini sebenarnya masih pakai ODM juga. Ini aku ganti pas kakinya, jadi kayak kita tuker pas kaki gitulah. Kita balikin ke yang awal gini. Nah terus yang satunya kita copot, kita ganti ke pas kaki ini. Ini tinggal dipasang aja. Terus aku mau ganti ke pasangan yang kayak ngelipet gitu. Jadi ini dicopot, habis itu kita pasang aja kayak gini. Terus yang ini pasangannya kita ambil. Nah pasangannya kita tinggal pasang aja kayak gini. Nah kalian ingat kayak efek pedang ini kan, ini tuh dipasang kayak di atasnya gitu. Jadi ini kayak diselipin kayak gini dan diselipin juga kayak gini. Dan kita dapat pose ketiga kayak gini. Nah ini dia lagi kayak nge-swing pedangnya gitu. Ya pokoknya dia kayak ngeluarin kayak efek pedangnya, jadi dia kayak gini. Nah menurut aku minusnya itu pedangnya itu gampang banget copot. Sejauh ini yang aku nemuin kayak kelemahannya ini, pedangnya itu gampang copot banget sih. Jadi ini nyebelin banget sih. Nah sekarang kita mau balikin semua posenya ke awal. Nah sekarang aku udah balikin semuanya ke awal. Cuma faceplate-nya aku biarin karena aku masih perlu faceplate ini buat pose berikutnya. Ini itu kita ganti part lengannya ini, terus kita ganti ke part lengan yang ini. Nah tangan yang ini itu harus dicopot. Nah kalian ingat tangan yang gigit-gigit itu kan? Nah ini tuh tinggal dipasang aja kayak gini. Terus yang tangan ini itu bisa diganti. Nah kita ganti ke pasangan dia yang genggam gitu. Jadi ini itu tinggal dipasang aja kayak gini. Dan jadinya kayak gini. Ini pose berikutnya ya. Jadi ini pose dia kayak mau jadi Titan tuh loh. Jadi kayak pose yang dia gigit tangannya itu. Nah ini posenya kayak gini. Dan sekarang aku mau ke pose terakhir. Pose terakhir ini aku perlu parts body ini. Untuk ganti ke parts body ini, aku saranin ini dilepas dulu ya ball joinnya ya, supaya kayak, karena kan di sini ada neck partnya nih. Kamu nggak perlu ball join lagi di bagian sini. Jadi ini usahain dicopot aja. Ini tuh tinggal ditarik keluar. Tapi bentar ya. 2000 years later. Nah, ini partsnya udah dicopot guys. Jadi buat ganti parts bodinya ini, itu kepalanya dicopot dulu, terus kita ambil parts badannya ini kan bisa dicopot gini, terus kita pasang kayak gini, dan kita pasang balik parts kepalanya. Terus parts kaki ini, dua-duanya aku copot kayak gini, kita ganti dua-duanya ke parts kaki ini. Oh ya, for your information, ini kakinya lumayan fleksibel guys, jadi kayak dia bisa kayak lumayan muter gitu. Terus parts faceplate-nya ini kita ganti guys ke faceplate yang terakhir itu. Nah, kita ganti ke faceplate ini karena faceplate ini ya pose yang paling menurutku ikonik sih di Eren sih. Nah terus habis itu ini tangannya kita mundurin. Nah ini kan ada parts tiang nih, ini itu harus dipasin kayak kiri kanan gitu. Jadi ini tuh kayak dimasukin gitu. Nah kepalanya itu ditundukin dikit. Nah ini dimasukin aja yang kiri, dan yang kanan ini kamu harus pasin gitu. Kita dapat pose terakhir deh. Ini pose dia yang diikat di tiang itu. Menurutku yang ini pose terakhir ini lebih ke simple sih. Cuman aku masih lebih suka pose dia yang waktu pakai ODM itu. Jadi ini tiangnya itu nanti kalau mau ngedisplay gitu, ini tuh kan ada lubangnya gitu. Ini tinggal dicolok aja gitu. Basically ya sesimpel itu sih. Nah sekarang kita balikin semuanya ke awal.
Jadi sekian gitu aja review Nendoroid Eren kali ini. Menurutku sih kalau kalian husbunya Eren, ini boleh ambil sih. Apalagi kalau misal harganya itu kisaran 500 atau 600k-an, itu boleh diambil deh Nendoroid ini. Cuman kalau udah di atas itu, karena dia kayak Nendoroid seri lama, jadi kamu mungkin harus mikir 2 kali deh. Kalau bisa kayak lebih dari itu. Kayaknya gitu aja deh review Nendoroid kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasi di YouTube channel aku. Komen di bawah kalau misal kalian ada ide-ide konten berikutnya atau review Nendoroid lainnya. Semoga kalian suka sama konten ini. See you next time everyone! 騒がしい日々に笑えなくなっていた僕の目に映る君は嫌いだ Mari kita taruh Erennya di mana? Nah, kita taruh di sebelah Levi. Meanwhile, enaknya habis ini kita review Nendoroid Mikasa dulu atau Nendoroid Armin nih?